Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Arul Kusuma dari Prodi Sistem Informasi kelas Sirek 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendengar dan bertanya untuk komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu dimulai dari kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Dengan mendengarkan dan bertanya, kita dapat memahami lawan bicara kita dengan lebih baik, membangun hubungan yang lebih dalam, dan mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Pentingnya mendengarkan aktif dalam komunikasi. Yang pertama itu pemahaman mendalam. Mendengarkan aktif memungkinkan kita untuk memahami sudut pandang, perasaan, dan kebutuhan lawan bicara secara lebih mendalam. Dua, membangun kepercayaan lawan bicara. Lawan bicara akan merasa dihargai dan didengarkan, sehingga membuat rasa saling percaya dan keterbukaan. Tiga, menjadi solusi yang efektif. Dengan memahami masalah secara komprehensif, kita dapat menemukan solusi yang lebih tepat dan efektif. Nah, di sini ada teknik pertanyaan yang efektif, yaitu satu, terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong lawan bicara untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan mendetail. Yang kedua, pertanyaan spesifik. Pertanyaan spesifik membantu mempersempit fokus dan mendapatkan informasi yang lebih konkret. Yang ketiga, pendalaman. Pertanyaan yang mendalam membantu mengeksplorasi lebih jauh untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, di sini ada mengenali hambatan komunikasi dan cara mengatasinya. Yang pertama, perbedaan persepsi. Nah, menyadari adanya perbedaan persepsi dan perspektif dapat membantu kita mencari jalan tengah. Yang kedua, asumsi yang salah. Menanyakan lebih lanjut untuk memverifikasi asumsi dapat mencegah kesalahpahaman. Yang ketiga, gangguan eksternal. Menciptakan lingkungan yang kondusif dapat membantu fokus dalam komunikasi. Seperti kalau ada yang berkomunikasi, jangan ribut atau apa kayak gitu. Yang keempat adalah emosi yang berlebihan. Menjaga sikap tenang dan empati dapat membantu mengelola emosi yang muncul. Jadi lawan bicara kita akan menjadi lebih menghormati kita kalau kita tidak emosian. Yang terakhir, yang selanjutnya itu praktik mendengarkan dan bertanya dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, awali dengan mendengarkan, beri perhatian penuh, kontak mata dan pemahaman pada lawan bicara. Jangan bertele-tele kalau bicara, jangan bermain HP kalau sedang berbicara dengan orang karena itu tidak sopan. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Tanyakan hal-hal yang belum jelas dan ingin diketahui lebih lanjut supaya obrolan atau informasi yang ditangkap itu lebih jelas. Jadi tidak ambigu. Yang ketiga, memahami sudut pandang. Cari tahu alasan dan motivasi pendapat atau perilaku lawan bicara. Jangan tiba-tiba adu nasib. Nah, itu dia adu nasib. Seperti lo mending lah gua. Itu dia adu nasib. Yang terakhir, merangkum dan menyimpulkan kunci komunikasi yang efektif. Yaitu yang pertama, mendengarkan. Berikan perhatian penuh dalam pemahaman yang mendalam. Nah, mendengarkan, jangan menoleh-noleh ketika mendengarkan. Itulah. Dua, ajukan pertanyaan terbuka, spesifik, dan mendalam. Seperti kalau misal konteksnya itu MLBB, kita harus bertanya dengan, misalnya dia menjelaskan item apa yang bagus. Nah, kita harus menjelaskan lebih ringkas tentang itu. Yang ketiga, membangun keamanan. Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk komunikasi terbuka. Yang keempat, temukan solusi. Kolaborasi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.